Tahukah kalian inilah kronologi pemuda disabilitas atas kasus pemerkosaan? Ini dia. Oke guys, sebelum kalian nonton video ini hingga selesai, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Tahukah kalian, belakangan ini kasus Agus, pemuda penyandang disabilitas, ditetapkan jadi tersangka atas pemerkosaan terhadap mahasiswi viral di media sosial. Setelah viral, Agus pun mengurai cerita mengejutkan soal kronologi awal mula dirinya dituduh memperkosa tersebut. Ia juga membeberkan pembelaan dan pengakuan atas kejadian tersebut. Diketahui Agus merupakan seorang pemuda yang berasal dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Agus menceritakan kronologi ia dituding memperkosa seorang mahasiswi di awal Oktober 2024 yang lalu. Diungkap oleh Agus Buntung, ia memang mengakui telah melakukan hubungan badan dengan korban namun atas dasar tanpa paksaan. Pemuda penyandang disabilitas berusia 21 tahun ini pun menceritakan kronologi dirinya dibawa ke penginapan oleh korban hingga terjadi hubungan terlarang di kamar. Sebelumnya diwartakan viral kasus pria disabilitas yang tak punya tangan ini dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian. Pria berinisial Liwas alias Agus Buntung itu dijerat pasal dugaan pemerkosaan terhadap dua mahasiswi di NTB. Kemudian terkait penetapan tersangka Agus Buntung, penyidik mengungkap faktanya. Seperti apa fakta dari Agus Buntung ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di sini bersama saya dan Satir. Kita sudah melakukan serangkaian kegiatan dan pemeriksaan saksi. Kita juga sudah menghadirkan para ahli yang kemudian berdasarkan kesaksian ahli tersebut, kita meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Ungkap Polda NTB AKBP Nimade Pujawati. Terkait motif, polisi menyebut Agus menggunakan trik agar korban mau melakukan perintahnya tanpa disadari. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan suatu tindakan yang dia kehendaki sehingga orang tersebut tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi yang merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, ujar AKBP Nimade Pujawati. Hingga kasus tersebut viral di media sosial, Agus pun mengungkapkan klarifikasi dan menceritakan kronologinya. Pada awalnya, Agus bertemu dengan korban tanpa sengaja di kampus setelah makan siang. Mulanya, Agus meminta tolong kepada korban untuk mengantarkannya kembali ke kampus. Di momen itu, korban pun langsung mengajak Agus untuk ke tempat tujuannya menggunakan sepeda motor. Dia dibonceng oleh sang mahasiswi. Agus sempat bingung karena diajak memutari wilayah kampus hingga 3 kali. Agus dibonceng korban berjalan ke Islamic Center, tapi mengejutkan kok muter 3 kali di Islamic Center. Tapi ya saya santai, nggak berpikiran aneh-aneh karena bersyukur dia mau bantu. Udah muter 3 kali balik lagi ke jalan yang sama. Saya ingin bertanya mau kemana ini tapi nggak enak. Saya diam aja, ungkap Agus dalam wawancara yang tersebar di media sosial. Dikutip dari tribunnewsbooker.com pada hari Minggu tanggal 1 bulan Desember 2024. Oke guys, kita lanjut ke cerita. Tak disangka sang mahasiswi ternyata membawa Agus ke penginapan yang tak jauh dari kampusnya. Dibawa ke homestay, Agus semakin bingung tapi tak berani bertanya kepada sang mahasiswi. Setelah itu, Agus pun disuruh masuk oleh penjaga homestay dan menyebut bahwa penginapan sudah dibayar oleh sang mahasiswi sebesar 50.000. Agus pun mengikuti mahasiswi tersebut untuk masuk ke dalam kamar. Setelah sampai di kamar, Agus pun semakin terheran-heran karena mahasiswi tersebut langsung melucuti pakaiannya dan mengunci kamar. Agus juga disuruh terlentang di atas kasur dalam posisi tanpa busana. Setelah di kamar, sampailah saya kaget sedikit dia membuka baju celana saya. Saya diam dengan kebingungan. Terus dia juga membuka bajunya. Terus saya disuruh tidur di atas kasur posisi lurus gitu. Udah gitu dia yang di atas saya, posisi saya telanjang, ungkap kata Agus. Hingga sama-sama tanpa busana, Agus hanya bisa terdiam saat mahasiswi melakukan adegan tak senonoh itu. Namun diungkap Agus kala itu ia sama sekali tak berkomentar apalagi memangsa korban. Bahkan setelah melakukan hubungan badan selama 7 menit itu, Agus bercerita bahwa ia dan sang mahasiswi tersebut sempat saling tertawa. Terus dia nyium saya setelah selesai dicuciin saya. Setelah itu dipasangin lagi baju seperti biasa. Udah senyum-senyum tertawa-tertawa sama dia, ya bahagialah, ungkap sang Agus. Karenanya setelah kejadian itu berlangsung, Agus syok dituduh memperkosa sang mahasiswi tersebut. Agus juga tak terima karena fotonya viral di seluruh area kampus
dan dicap sebagai pemerkosa. Saya tidak mungkin melakukan kayak gitu karena saya sendiri masih dirawat sama orang tua saya. Saya tidak bisa ngapa-ngapain, masih dibukain baju dan celana sama orang tua, ujar Agus Buntung. Menurut Agus, tuduhan memerkosa itu sangat tidak masuk akal disangkakan kepadanya. Sebab dalam keseharian Agus kesulitan untuk mandiri, misal membuka baju atau makan. Kini Agus pun berstatus tersangka. Agus pun menjadi tahanan rumah dan dilarang beraktivitas di luar rumah. Kasus yang menimpa Agus Buntung belakangan disorot anggota DPR hingga pengacara kondang. Anggota DPR Ahmad Syaroni tampak heran dengan kasus Agus Buntung serasa mempertanyakan ke khalayak. Ini beneran gak sih kejadian di Polda NTB? Disabilitas yang tidak memiliki tangan, apa iya bisa memperkosa? Tulis Ahmad Syaroni dalam postingannya. Tak cuma Syaroni, pengacara ternama Hotman Paris juga syok dengan kasus Agus Buntung. Hotman Paris menyebut kasus Agus Buntung tidak masuk akal karena Agus Buntung merupakan seorang disabilitas tidak mempunyai tangan dan dituduh dengan kasus pemerkosaan. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian memiliki fakta yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang telah nonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jadi tersangka, nggak bisa kemana-mana. Karena keadaan saya seperti ini, yang dimana saya masih dimandiin sama orang tua, buang air kecil dibukain sama orang tua, buang air besar dibukain sama orang tua, makan sekali waktu disuapin, dimandiin orang tua, dibukain baju celana sama orang tua. Kok bisa saya dibilang memperkosa atau kekerasan seksual atau yang disebut dengan berhubungan secara paksaan? Terus terang bagaimana cara saya maksa kalau tidak saya dibukain?